welcome. Hari ini kita di day yang ke-9 sudah. Day yang ke-9 Equity Series. Oke, kita punya pembacaan. So, macam biasa sebelum kita mulakan, let's pray together. Karena dalam kami yang meletakkan kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau. Dan pada saat ini kami ingin membaca semula firman Engkau. Kiranya apa yang kami baca itu menjadi pedoman hidup kami sementara menunggu kedatangan yang kedua kali. Tuhan, biarlah kami memahami apa yang kami baca dan kami boleh mengungsikan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami baca bersama-sama sebentar nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau. Semua ini saya serahkan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sejam kita baca. Hari ini adalah D9, oke? D9, Desire of Ages, nomor 31 dan 32, bab 3, setelah genap waktunya. Ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4. Kedatangan juru selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapan yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharap bahwa mungkin dialah pelepas itu. Akan tetapi kegenapan janji itu bertangguh. Orang-orang yang mula-mula menerimanya meninggal dunia dan tidak melihat kegenapan janji tersebut sejak zaman Henokh. Janji itu diulang-ulangi dengan perantara nenek moyang dan nabi-nabi yang selalu menghidupkan harapan atau kedatangannya, namun ia tidak kunjung datang. Nubuatan Daniel menyatakan waktu kedatangannya, tetapi tidak semua orang menafsirkan kabar itu dengan benar. Abad demi abad lalu dan lenyap. Suara nabi-nabi berhenti, tangan penindas menekan Israel dengan berat, dan banyak orang yang sudah bersedia mengatakan sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tidak jadi. Yehezkiel 12 ayat 22. Akan tetapi seperti bintang-bintang di angkasa, luas lepas menuruti peredaran masing-masing, demikianlah maksud-maksud Allah. Tidak pernah mengenal gesah atau kelambatan. Dengan lambang-lambang kegelapan besar dan dapur api yang penuh asap, Allah telah menyatakan kepada Abraham, perhambaan Israel di Mesir, dan telah menegaskan bahwa masa tinggal mereka harus penuh 400 tahun lamanya. Dan sesudah itu ia berfirman, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kejadian 15 ayat 14. Terhadap firman tersebut, segenap kuasa kerajaan Firaun yang megah itu berjuang dengan sia-sia. Pada hari itu juga, sebagaimana yang telah ditentukan oleh janji ilahi, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 41. Demikianlah dalam musyawarah di surga, jam kedatangan Kristus sudah ditentukan. Manakala jarum jam besar itu menunjuk kepada waktu tersebut, maka Yesus pun lahir di Bethlehem. Ya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah telah menuntun segala gerakan bangsa-bangsa dan dorongan hati serta pengarah umat manusia hingga dunia sedia menyambut kedatangan pelepas itu. Bangsa-bangsa bersatu di bawah satu pemerintahan, satu bahasa umum digunakan yang dimana-mana terkenal sebagai bahasa kesusastraan. Dari semua negeri, orang-orang Yahudi yang tercerai-berai datang berhimpun di Yerusalem untuk menghadiri pesta-pesta tahunan. Ketika mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, mereka dapat menyiarkan ke seluruh dunia tentang berita kedatangan Mesias. Pada waktu ini, sistem agama kekafiran sudah kehilangan pegangannya di antara orang banyak. Orang sudah bosan dengan pertunjukan ajaib, dan dongeng-dongeng. Mereka merindukan satu agama yang dapat memuaskan hati. Sementara terang kebenaran nampak sudah seolah-olah hilang, lenyap dari antara manusia, masih ada jiwa-jiwa yang mencari terang dan yang penuh kebingungan dan duka cita. Mereka merasa haus akan pengetahuan tentang Allah yang hidup serta suatu jaminan hidup di seberang kubur. Karena bangsa Yahudi telah meninggalkan Allah, iman sudah makin pudar dan pengharapan telah hampir berhenti menerangi masa depan. Perkataan nabi-nabi tidak dimengerti. Bagi khalayak ramai, kematian adalah satu rahasia yang mengerikan. Di seberang kematian itu tidak ada kepastian, hanya kegelapan belaka. Bukan saja rata tangis ibu-ibu Bethlehem, tetapi juga jeritan hati manusia umumnya yang telah menjadi beban kepada seorang nabi berabad-abad yang lalu. Suara yang terdengar di Ramah, tangis dan ratap yang sedih. Rahel menangisi anak-anaknya yang ia tidak mahu dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Matius 2 ayat 18. Di negeri yang dinaungi maut, manusia duduk dengan jadah dihiburkan. Dengan mata yang rindu, mereka menanti-nantikan kedatangan pelepas itu, bila mana kegelapan akan dilenyapkan dan rahasia masa depan telah
dijelaskan. Oke? So, itulah dia kita punya pembacaan untuk hari yang ke-9, nomor 31 dan 32 untuk Desire of Ages, bab 3 setelah genap waktunya. So, untuk sambungan dia kamu kena dengar untuk hari yang ke-10, yaitu esok. So, itu sahaja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang pembacaan tadi. Kami sangat bersyukur Tuhan, sebab daripada pelajaran tersebut kami melihat orang-orang zaman dahulu menanti-nantikan kedatangan Engkau, dan ada di antara mereka yang bosan menunggu janji Engkau di mana Engkau akan datang kembali ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, mengangkat kami ke surga Tuhan. Tapi kami ingin terus percaya, kami ingin terus beriman kepada Engkau, dan kami ingin terus meyakini bahwa Engkau tetap akan datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang yang percaya, tidak kiralah mereka yang sudah mati ataupun yang masih hidup, dan Engkau akan menyatukan kami suatu hari nanti di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, selamat hari Sabat. Terima kasih atas hari Sabat-Mu, dan pada hari ini saya mohon agar Engkau terus menyertai sepanjang hari Sabat ini Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah sebentar tadi, firman-Mu yang begitu indah. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Itu saja, sampai di situ saja bacaan kita. Thank you. Bye.